Nah, yang pertama adalah Isra adalah dijalankannya Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah namanya Isra, teman-teman. Kemudian Mi'raj adalah dibawanya, dijalankannya Nabi Muhammad daripada Masjidil Aqsa terus sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Ya, itu yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj, itu pengertiannya teman-teman semua. Di dalam Al-Qur'an disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian poin yang kedua adalah kenapa terjadi Isra dan Mi'raj itu? Kenapa terjadi? Yang pertama adalah untuk menghibur hati Nabi Muhammad. Maaf sedikit terputus teman-teman. Poin kedua kita lanjutkan. Poin kedua, kenapa terjadi Isra dan Mi'raj itu? Yang pertama adalah untuk menghibur hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada tahun tersebut Amul Huzun, yaitu tahun kesedihan. Misalkan kita mempunyai seorang kekasih yang sedang sedih, mungkin dia karena musibah kekasih kita, ya kan, atau mungkin karena dia punya masalah di kantor dengan kawan-kawannya, kemudian dia bersedih. Kemudian kita sebagai pasangannya, kekasihnya, pasti kita akan menghiburnya, betul kan? Maka sang kekasih pun membawa dia jalan-jalan, traveling. Misal dia ingin bawa kekasihnya ke Sabah, ingin menghibur pasangannya yang sedih tadi sebab masalah-masalah yang dia alami. Begitu ya ketika kita punya anak kita sedih misalkan karena dia sudah letih dalam belajar, dalam ujian, kemudian kita ingin menghibur dia, kita ajak dia jalan-jalan, kita ajak dia traveling, misal ke Semenanjung kah, atau ke tempat-tempat yang indah, ke pantai, menikmati angin yang segar, menikmati aromanya laut, menikmati es kelapa. Kita ingin menghibur anak kita wajar, karena kita ingin menyenangkan hati anak kita yang sedih. Nah, begitulah juga Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kekasihnya yang paling dicintanya, manusia yang paling hebat, manusia yang paling agung, maka Allah ingin menghiburnya. Karena pada tahun tersebut dinamakan Amul Huzun, hari tahun kesedihan. Di antaranya adalah, di antara kesedihan Nabi pada tahun tersebut, ditinggalkan oleh kekasihnya, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sayyidatuna Khadijah adalah perempuan yang sangat luar biasa, teman-teman. Perempuan yang sangat bijaksana, yang meminang Nabi Muhammad SAW. Dia sendiri yang meminta, karena melihat Nabi Muhammad adalah sosok laki-laki yang sangat luar biasa, yang sangat baik, yang sangat dermawan, maka dipinanglah Nabi Muhammad. Kemudian ketika Nabi Muhammad berdakwah, Sayyidatuna Khadijah lah yang mendukung semua gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau mendukung, semua hartanya dikeluarkan, bahkan jiwa dan raganya pun beliau serahkan kepada Nabi Muhammad untuk misi dakwahnya. Tidak memandang apapun, hanya cinta kepada Nabi Muhammad. Itulah sebab kenapa Nabi Muhammad sangat mencintai Sayyidatuna Khadijatul Kubra, karena beliau sosok perempuan yang sangat luar biasa, sangat perhatian. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad melihat Jibril, kemudian Nabi Muhammad ketakutan, kemudian beliau pulang ke rumah, beliau mengadu kepada istrinya, kepada Khadijatul Kubra, maka istrinya pun menenangkan dengan kasih sayang. Beliau selimuti,
Nabi Muhammad. Kemudian beliau katakan kata-kata penyemangat. Wahai suamiku, wahai Muhammad, kamu adalah orang yang baik, tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak baik kepadamu. Nah, itulah betapa hebatnya Sayyidatuna Khadijah, seorang istri yang sangat luar biasa. Itu yang membuat Nabi Muhammad benar-benar cinta kepada Khadijatul Kubra, sehingga beliau monogami bersama Khadijatul Kubra selama lebih dari 20 tahun. Beliau hanya mempunyai satu istri. Itulah betapa cintanya beliau, sayangnya beliau kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ketika beliau meninggal, itulah hari yang paling sedih untuk Nabi Muhammad. Coba kalian bayangkan teman-teman, Anda bayangkan ketika kalian ditinggal istri kalian, ditinggal orang yang paling kalian cintai, pasti dan mesti kalian akan sedih. Begitu juga Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga manusia, basyarun la kal basyar. Beliau juga merasa sedih, bisa ketawa, menikah, makan dan yang lain. Beliau juga manusia sama seperti kita. Beliau merasa sedih ketika ditinggal Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang selalu mensupport beliau dalam berdakwah, yang selalu mendukung dengan harta jiwanya untuk Islam. Itulah yang membuat Nabi Muhammad sedihnya luar biasa, beliau galau. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau ditinggal sosok laki-laki yang luar biasa, yaitu adalah Abu Thalib, pamannya beliau sendiri yang dari kecil mengurus beliau setelah ayahnya beliau dan ibunya beliau dan kakaknya beliau meninggal. Jadi seperti ayah sendirilah yang sudah merawat Nabi Muhammad, sudah dianggap seperti ayah sendiri. Dan juga beliau juga sama seperti Khadijatul Kubra, mendukung semua gerakannya Nabi Muhammad SAW, dakwahnya beliau mulai dari Mekah sampai beliau diserang oleh orang-orang pemimpin-pemimpin penghulu-penghulu orang-orang Mekah. Beliau yang selalu menolong dan membantu Nabi Muhammad SAW. Ketika itu juga pada tahun tersebut juga Abu Thalib meninggal dunia, menambah sedih lagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW beberapa bulan setelah itu ingin melanjutkan dakwahnya ke sebuah kota yang bernama kota Taif, teman-teman. Beliau pergi ke sana bersama satu orang temannya yang bernama Zaid bin Harithah. Beliau tinggal di kota Taif tersebut selama 10 hari, ingin menyampaikan dakwahnya. Beliau datangi semua pemimpin-pemimpinnya. Beliau katakan, wahai penghulu, wahai pemimpin, maukah kamu masuk Islam dan mengajak semua masyarakat masuk Islam, mengatakan Allah itu satu dan aku adalah Rasulullah. Tapi apa jawaban mereka? Mereka menolak, teman-teman. Bahkan mereka memprovokasi, menyuruh orang-orang untuk menghina Nabi, bahkan untuk melempar Nabi dengan batu-batuan. Sampai Nabi Muhammad berdarah, sampai Zaid bin Harithah pun menjaga Nabi, yang menolong Nabi juga berdarah-darah. Kemudian Nabi keluar dari kota Taif dengan sedih. Beliau keluar dan bersembunyi di bawah pohon. Kemudian beliau tertunduk lesu dan beliau berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, yang berdoa, yang arti doanya adalah, ya Allah, aku adalah orang yang lemah, aku adalah orang yang perlu bantuanmu. Engkaulah Tuhan untuk orang-orang yang lemah seperti kami ini, ya Allah. Nah, jadi intinya adalah beliau memasrahkan diri, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sedih ketika itu, sangat luar biasa. Beliau sudah berdakwah dengan halus, dengan lemah lembut, tapi balasannya apa? Dicaci, dihina, bahkan dilempar oleh umatnya sendiri kepada Nabi yang paling mulia, diagungkan Allah. Tapi Nabi Muhammad tetap merasa dia yang paling lemah. Tidak begitu beliau tiba-tiba marah, tidak. Bahkan beliau merasa sedih. Malaikat gunung Uhud yang dekat sana ingin menawarkan, memberikan balasannya untuk orang-orang itu, untuk orang-orang yang jahat kepada Nabi, untuk, wahai Nabi Muhammad, maukah engkau aku musnahkan mereka semua, aku timpakan gunung ini untuk mereka karena mereka telah durhaka kepadamu. Coba tengok bagaimana akhlaknya Nabi. Wahai malaikat, tidak usah. Aku berharap
kelak orang-orang setelah mereka, cucu-cucu mereka, mungkin mereka yang akan beriman kepada aku. Maka biarkanlah. Luar biasa dan begitu indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, itu juga termasuk yang membuat Nabi Muhammad sedih, teman-teman. Tapi subhanallah, ketika itu Taif itu termasuk kota yang setelahnya itu orang-orang yang hebat keluar dari kota Taif tersebut. Berkat siapa? Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Beliau sabar. Coba bayangkan misalkan Nabi ketika itu marah, tidak bisa menahan amarahnya, maka beliau mengatakan iya, malaikat terus menghancurkan mereka dengan gunung Uhud tersebut. Dijatuhkan dengan gunung Uhud. Mereka meninggal, tidak ada hasilnya. Tapi Nabi Muhammad sabar, kemudian beliau berharap orang-orang setelahnya, dan benar ternyata orang-orang setelahnya adalah orang-orang yang hebat-hebat semua. Itulah amul huzun yang membuat Nabi Muhammad sedih, dan oleh sebab itulah Allah memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, ini adalah mukjizat yang luar biasa, yaitu traveling dunia akhirat, yang mana Nabi Muhammad bisa jalan-jalan melihat bumi dan langit dengan jelas. Bahkan Nabi Muhammad bisa melihat yang namanya surga dan neraka. Dan yang paling utamanya adalah Nabi Muhammad bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Nah, itu adalah hadiah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sebab kenapa terjadinya Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua adalah kenapa terjadinya Isra Mi'raj adalah yang kedua, untuk menapis orang yang benar beriman dan orang-orang yang munafik yang tidak beriman. Ketika Nabi Muhammad kembali ke Mekah, beliau menceritakan kejadiannya beliau dari Mekah ke Madinah dalam satu malam, kemudian berjumpa dengan Tuhan. Kemudian apa respon orang-orang tersebut, orang-orang Mekah ketika mendengar cerita Nabi? Hah? Betulkah ini? Jangan mengarang kamu, wahai Muhammad. Mana mungkin ada orang yang dapat pergi dari Mekah ke Palestina dalam satu malam, orang biasanya 1 bulan. Kamu gila ya? Itulah reaksi orang-orang yang munafik, teman-teman. Disitulah Allah ingin menapis di mana orang-orang yang beriman dengan Nabi, di mana orang-orang yang benar-benar beriman dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah muncullah orang-orang yang munafik, dan muncullah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, yaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau berkata, "Hei orang-orang Mekah, jika Nabi Muhammad mengatakan yang lebih daripada itu, maka aku akan percaya lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka di situ digelarlah dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan, yang benar dalam perkataannya. Itulah teman-teman, di antara kenapa terjadinya Isra dan Mi'raj. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir, the last but not least, yaitu hikmah. Apa yang kita bisa ambil daripada Isra dan Mi'raj? Yang pertama adalah Islam itu selalu berkaitan dengan ilmu. Islam selalu berkaitan dengan ilmu. Contoh, teman-teman ketika ingin sembahyang, maka Islam mengajarkan bagaimana cara sembahyang yang benar. Ketika teman-teman ingin zakat, maka Islam mengajarkan ilmu bagaimana zakat yang benar dan betul. Ketika teman-teman semua ingin menikah, Islam mengajarkan ilmu bagaimana menikah, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lain, seperti dalam kesehatan. Ketika kita ingin hidup sehat, maka kata Nabi, sumu tasehu. Hei umatku, jika kamu ingin sehat, maka berpuasalah, kata Nabi. Dan Nabi juga menganjurkan bagaimana kegiatan beliau sebelum makan, beliau makan buah dulu sebelum makan menu utamanya. Dan ternyata dibuktikan bahwasanya itu adalah cara makan yang bagus untuk pencernaan kita. Islam mengajarkan semua ilmu-ilmu itu. Begitu juga ilmu tentang sosial. Bagaimana Islam mengajarkan kita zakat, itu mengajarkan kita menaikkan tingkat sosial kita, peduli kita kepada orang lain.
Kemudian juga Islam mengajarkan kita bagaimana ilmu tentang menjadi presiden, pemerintah, siasah, politik. Dan juga Islam mengajarkan kita tentang jual beli. Nah, itulah hebatnya Islam. Islam selalu berkaitan dengan ilmu, teman-teman semua. Nah, dan dalam Isra Mi'raj itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang menggunakan kendaraan yang paling cepat, yaitu buraq, yang artinya adalah cahaya. Kenapa dinamakan buraq? Kata para ulama, karena sangat cepat seperti cahaya. Maka orang-orang di sana tidak percaya Nabi Muhammad bisa, orang-orang Mekah tidak percaya bisa ke Mekah, dari Mekah ke Palestina dengan 1 malam, bahkan kurang dari 1 malam. Maka kalau orang-orang itu belum tahu ilmunya, maka tidak akan percaya. Tapi kalau orang sekarang melihat kejadian itu, pasti percaya. Kalau orang sekarang melihat kejadian itu, ya pasti terjadi. Karena orang sekarang kan sudah ada pesawat, teman-teman ya, pesawat, kereta, kapal ya. Nah, bahkan yang kendaraan yang dipakai Nabi itu ternyata benar-benar terbukti bahwasanya ada sebuah benda yang sangat cepat melebihi daripada kecepatan suara, yaitulah kecepatan cahaya. Nah, yang menurut orang-orang hebat dalam bidangnya seperti Albert Einstein mengatakan kecepatan cahaya itu sama seperti 300.000 km per second. Coba bayangkan teman-teman betapa cepatnya kan. Jadi Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina itu yang jaraknya adalah 1000 km itu cuma waktunya 0,0001 second. Sangat cepat sekali. Jadi tidak mustahil. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah luar biasanya Allah memberikan Nabi Muhammad SAW sebuah perjalanan yang luar biasa menggunakan kendaraan yang paling cepat. Teman-teman semua, yang kita bisa ambil adalah Islam itu selalu berkaitan dengan ilmu. Nabi berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Teman-teman, Nabi berkata, jika Anda ingin dunia, maka belajarlah ilmu. Carilah ilmu. Jika teman-teman ingin akhirat, maka belajarlah. Carilah ilmu yang banyak. Dan jika teman-teman ingin kedua-duanya, maka belajarlah ilmu keduanya. Maka kamu mendapatkan kedua-duanya. Misal teman ingin menjadi orang yang kaya raya, banyak uang seperti Bill Gates, berhamburan uang yang banyak. Maka belajarlah. Itu sudah sunnatullah. Allah mengajarkan kita, Nabi Muhammad mengajarkan kita, kalau kamu ingin dunia, maka belajarlah. Carilah ilmu yang banyak. Jadilah orang yang kreatif, jadilah orang yang pandai. Nah, seperti orang-orang kaya-kaya seperti itu, mereka belajar. Maka dengan belajar dengan ilmu itulah mereka dapatkan dunia. Teman-teman misalkan ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, maka belajarlah. Mustahil teman-teman ingin menjadi seorang menteri tapi dia tidak mau sekolah. Mustahil teman-teman. Mustahil. Begitu juga teman-teman yang ingin menjadi orang yang soleh, ingin mendapatkan akhirat, ingin mendapatkan cintanya Allah, maka belajarlah. Bagaimana Anda mau dicintai oleh Allah kalau sholat Anda belum benar? Maka belajarlah ilmu tentang sholat. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang hatinya bersih kalau Anda belum belajar tentang ilmu membersihkan hati? Kalau Anda belum belajar bagaimana caranya mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, maka dengan ilmulah kita bisa kenal Allah dan kenal Rasulullah. Maka mustahil orang yang tidak berilmu menginginkan akhirat. Mana mungkin dia mengenal Allah dan tahu Nabi Muhammad kalau dia tanpa ilmu? Mana mungkin kemudian dapat akhirat dan dia dapat surga, salatnya tidak benar, dia suka mencaci orang, menghina orang, ya kan, menyalahkan orang lain atas satu musibah. Itu sudah salah. Bagaimana dia bisa mendapatkan akhirat kalau seperti itu? Teman-teman semua, jika Anda ingin dunia, maka belajarlah. Jika Anda ingin akhirat, maka belajarlah. Dan jika Anda ingin dua-duanya, ingin dunia bahagia juga, ya kan, saya juga ingin seperti itu, dunia bahagia kemudian akhirat juga bahagia. Maka teman-teman semua belajarlah ilmu itu semua, ilmu dunia untuk bahagia dunia dan ilmu akhirat untuk kita bahagia di akhirat kelak dan kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman semua. Nah, itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua daripada Isra Mi'raj adalah bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling utama, nabi yang paling mulia.
the best, the only one, superhero yang benar-benar sejati. Nah, nabi yang paling hebat daripada nabi-nabi yang lainnya. Ana sayyidu waladi ibni Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin daripada semua umat manusia. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina dengan borok, ya kan teman-teman, kemudian malaikat Jibril menemaninya. Ketika sampai di Palestina, di Masjid Al-Aqsa, Nabi berhenti dan menempatkan borok di tempat parking yang mana nabi-nabi sebelumnya parking di sana. Kemudian Nabi Muhammad masuk. Ternyata di dalam masjid itu sudah berkumpul semua nabi, daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Semuanya bersiap-siap untuk sholat. Tapi tidak ada yang jadi imam, teman-teman semua. Coba tebak siapa yang menjadi imam? Ketika itu malaikat Jibril mendorongku dan menyuruhku menjadi imam, kata Nabi Muhammad di dalam hadis. Maka Nabi Muhammad mengimami semua nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kalau kita bayangkan seharusnya kan yang paling nabi yang pertama yang menjadi imam karena dia yang paling awal, tapi tidak, Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia, nabi, rasul yang paling utama, yang Allah utamakan daripada yang lainnya. Itulah Allah berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau adalah betul-betul budi pekerti perangai akhlak yang paling sempurna. Itulah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan juga teman-teman semua nabi membawa agama Islam, tetapi akan berhenti pada zamannya saja. Ketika Nabi Adam kemudian dilanjutkan Nabi Nuh. Seperti itu. Agama yang dibawa, Islam yang dibawanya akan dilanjutkan oleh nabi setelahnya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad telah membawa Islam dan menyempurnakan Islam yang sebelumnya. Dan sampai kapan? Dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang sampai hari kiamat. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mulia sekali. Ajaran Islam yang dibawanya itu sempurna dan tidak dimakan oleh waktu. Bisa digunakan sampai hari kiamat. Nah, itulah hebatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga adalah nabi yang sangat universal, teman-teman semua. Jadi kepemimpinan nabi itu bukan untuk kaumnya saja, bukan untuk orang Mekah, bahkan untuk orang Palestina, bahkan untuk orang Malaysia, orang Indonesia, dan semuanya. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad Isra-nya kan dari Mekah. Di Mekah kan orang-orang Arab, ya kan, agamanya agama mengikuti agama Islam Ibrahim, ya kan. Kemudian kenapa beliau Isra-nya ke Palestina, di sana orang-orang Kristen, orang Yahudi, orang Farsi, orang Rom. Ini Allah ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah agamanya, risalahnya, Islamnya untuk semua manusia. Tidak ada batas di sana, tidak ada batas-batas di sana, tapi untuk semuanya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW adalah diutus untuk semua manusia. Itulah hikmah yang kita bisa ambil. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang paling utama. Kemudian hikmah yang ketiga, teman-teman, yang boleh kita ambil daripada Isra Mi'raj adalah Islam agama yang mudah, rahmatan lil alamin. Islam memudahkan kita, bukan menyusahkan dan menyulitkan kita. Seperti kejadian Isra Mi'raj yang sebelumnya adalah sholat itu ketika diwajibkan berapa kali? Nah, teman-teman pasti tahu semua, yaitu 50 kali kan. Kemudian diringankan menjadi 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Siapa yang memberikan idea untuk minta pengurangan itu? Yaitu Nabi Musa. Nabi Musa berkata ketika Nabi Muhammad turun, berapa kamu mendapatkan kewajiban salat wahai Nabi Muhammad? 50 kali. Jangan. Minta kekurangan. Umat kamu tidak akan mungkin satu hari salatnya 50 kali. Umatku saja yang salatnya cuma 2 kali pagi dan petang itu tidak mampu. Apalagi umat kamu wahai Nabi Muhammad. Yang dimana itu teknologi semakin canggih, orang-orang main Instagram satu hari penuh, orang-orang main game, orang-orang jalan-jalan ke mall, orang-orang jalan-jalan ke tempat-tempat yang menyenangkan. Mana mungkin mereka kuat salat 50 kali dalam satu hari. Nah, karena itu Nabi Muhammad minta keringanan yang 50 menjadi 5, teman-teman semua. Tapi yang 5 ini pahalanya sama seperti 50 kali salat, teman-teman. Jadi satu salat itu sama dengan 10 kali salat. Nah, itu adalah kemuliaan Islam. Itu adalah kehebatan
daripada Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memberikan rahmat dan kurnia itu kepada kita semua. Yang asalnya 50 berkat Nabi Muhammad menjadi 5, dan pahalanya pun sama seperti 50. Itulah, jadi Islam itu memudahkan teman-teman. Contohnya misalkan teman-teman lagi sakit, tidak mesti berdiri kemudian sholatnya duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka dibolehkan untuk berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka menggunakan isyarat mata. Kalau tidak bisa juga, maka dengan hati sholatnya, dengan isyarat hati. Tapi kalau tidak bisa juga sholat, maka siap-siap kita sholatkan dia, kita bacakan tahlil, kita bacakan yasin. Nah, Islam itu mudah. Kemudian ketika kita bermusafir, Islam tahu, Allah tahu bahwasanya kita itu akan keletihan dalam musafir, karena safar itu termasuk daripada azab, kata Nabi. Maka di dalam safar pun, dalam bepergian, kita dimudahkan dalam ibadah. Yang asalnya sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang asalnya sholatnya itu zuhur, asal itu dipisah menjadi digabung jadi 1 waktu, untuk efisiensi waktu, untuk menyingkat waktu. Nah, itu mudah sekali Islam. Begitu juga ketika makanan yang haram pun bisa menjadi halal. Itulah mudahnya Islam. Ketika kita tersesat di hutan, kita tidak tahu mau makan apa ini, tiba-tiba ada seekor babi kecil lewat, maka di dalam Islam kita boleh memakan itu. Yang kita makan babinya. Yang asalnya haram boleh jadi halal, karena jika dalam darurat, kita ambil babinya, kita pakai kicap, kita makan. Nah, itu boleh. Dalam keadaan darurat, ya, itu tanda petik dalam keadaan darurat, teman-teman semua. Jadi Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan kita. Jadi orang-orang mengatakan Islam itu agamanya sulit, agamanya menyusahkan, ini itu, tidak. Pada hakikatnya, pada sejatinya adalah Islam itu adalah the way of life. Jadi Allah menurunkan agama Islam, syariat Islamnya adalah untuk menuntun manusia, untuk manusia menjadi manusia sejati. Jadi untuk mengajarkan manusia bagaimana menjadi manusia. Nah, itu teman-teman semua. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, yaitu adalah hikmahnya Isra dan Mi'raj. Yang paling penting itu adalah hikmah yang bisa kita ambil daripada Isra Mi'raj, yaitu intisari daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Sholat, teman-teman, sholat. Sholat ini adalah intisari daripada Isra dan Mi'raj. Terutama di Mi'rajnya. Mi'raj itu adalah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Allah. Dan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah? Maka diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan Mi'raj, dengan sholat itu. Jadi Mi'rajnya kita semua, teman-teman, itu adalah dengan sholat. Dan teman-teman semua kewajiban seperti puasa, zakat, kemudian naik haji, itu Allah wajibkan melalui perantara malaikat Jibril dengan wahyu. Tapi berbeda dengan sholat. Sholat ini sangat istimewa, luar biasa. Allah wajibkan langsung ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, disitulah diwajibkannya sholat tanpa perantara, langsung. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini adalah benar-benar sesuatu yang istimewa, yaitu yang mempertemukan antara makhluk dan kholik. Berjumpanya makhluk dan kholik, berjumpanya dicipta dengan sang pencipta. Teman-teman semua, jom dari sekarang kita ubah mindset kita. Sholat itu bukan beban, teman-teman, tapi suatu benda yang sangat istimewa, suatu kewajiban yang sangat luar biasa yang kita perlukan. We need sholat. Kita perlu sholat. Ketika kita letih seharian bekerja, memikirkan dunia yang sangat bermacam-macam, ya kan, memikirkan anak, istri, suami, maka ketika kita sholat itu kita seperti menenangkan diri kita serahkan semuanya kepada Allah. Maka kita akan berpikir bahwasanya dunia ini memang untuk sementara. Pada hakikatnya kita di dunia ini untuk sholat, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, teman-teman semua, jadi sholat itu adalah sebuah keperluan kita, bukan lagi anggap itu beban. Kadang-kadang kita akan menganggap itu seperti beban. Contohnya, ya Allah, tidak terasa asar lagi. Ya Allah, tidak terasa maghrib. Ya Allah, tidak terasa isya. Aduh, sholat isya di mana nih? Seperti itu, kita menganggapnya seperti beban, teman-teman. Tapi kita ubah mindset kita perlu dengan sholat untuk merefresh hati kita, merefresh pikiran kita daripada stresnya dunia ini. Kita kembalikan semuanya kepada Allah ketika di dalam sholat kita Mi'raj.
Kita buka sejadah, kita takbir Allah Akbar, Allah Maha Besar, Engkaulah Tuhan semesta alam, Engkaulah zat yang maha besar. Semua masalah dunia itu cuma kecil di hadapanmu, wahai Allah. Nah, kemudian kita sujud, kita rendahkan diri kita kepada zat yang maha besar yang menciptakan kita semua. Kita pasrahkan semuanya. Tenang, rileks hati kita. Nah, itulah teman-teman intisari daripada Mi'raj itu. Kita ambil hikmah daripada itu semua, yaitu salat kita benarkan. Kita jadikan salat kita adalah benar-benar hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, teman-teman semua. Itulah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil daripada Isra dan Mi'raj itu. Maka saya ulangi lagi. Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi daripada Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Nabi daripada Masjidil Aqsa sampai berjumpa dengan Allah. Itu apa? Isra Mi'raj. Kemudian kenapa terjadi Isra Mi'raj? Yaitu pertama untuk menghibur hati Nabi Muhammad. Karena pada masa itu Nabi Muhammad sedih. Pada masa itu adalah tahun kesedihan. Kemudian yang kedua adalah untuk menapis yang mana orang yang beriman dan mana orang yang munafik. Ketika itu sebelum Nabi Muhammad ke Madinah, maka Allah ingin tapis dulu yang benar-benar yang beriman. Yang orang yang beriman inilah yang nanti dibawa ke Madinah. Yang orang yang munafik ditinggal, nanti akan merusak rencana Nabi di Madinah. Maka di Madinah itu adalah orang-orang yang benar-benar hatinya bersih. Maka ketika itu Islam berkembang di Madinah karena orang-orang yang munafik sudah dibuang, teman-teman semua. Itulah kenapa terjadinya Isra Mi'raj. Kemudian hikmahnya yang boleh kita ambil daripada Isra Mi'raj adalah yang pertama, Islam itu selalu berkaitan dengan ilmu. Maka kita dianjurkan untuk belajar daripada minal mahdi ilal lahad, dari kita lahir itu kita belajar sampai ketika kita meninggal. Jangan bosan-bosan belajar, teman-teman. Belajar terus, baca buku, lihat video, observasi, meneliti dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama. Yang kemudian yang ketiga, Islam itu adalah mudah, rahmatan lil alamin. Nah, sama seperti sekarang ketika sholat berjamaah hukumnya adalah sangat sunnah, fardu kifayah bahkan. Nah, maka kita dianjurkan sholat di rumah karena banyak penyakit di luar sana. Nah, itulah mudahnya Islam, tidak memaksa untuk orang terjun ke dalam bahaya. Nah, itu teman-teman, itulah mudahnya Islam. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, yaitu hikmahnya adalah bahwasanya intisari daripada ini semua itu adalah di dalam sholat kita. Maka jom teman-teman semua, kita jadikan sholat kita rubah mindset kita bahwa sholat itu adalah keperluan kita, bukan beban, teman-teman semua. Maka 30 menit tadi sudah saya jelaskan tentang itu semua. Maka saya harap dan saya mengajak teman-teman semua, yuk jom kita amalkan apa yang kita dapat pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berjanji nih kepada diri kita masing-masing, jom kita berubah dari sekarang, kita rajin belajar. Walaupun kita sudah tua tetap belajar, walaupun kita sudah jadi ustadz, sudah jadi guru, tetap belajar. Nah, kemudian kita rubahlah sholat kita, teman-teman semua, menjadi sholat yang benar-benar mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang boleh saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan teman-teman semua. Nah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.